Kan kita nih beda fakultas ya, ekonomi dan juga perikanan. Nah kita beda kelas juga nggak sih? Beda antara SS dong. dan ST? Bisa dong diceritain gimana kehidupan di ST ini? Masa pengenalan tuh kita ngelakuin kegiatan-kegiatan dan banyak gestar-gestar yang keren banget. Tuh, ada siapa? Ada Lucinta Luna, ada Kok lu cinta Luna? Cinta Laura. Halo Sobat GP, kita dari IPB University. Oke, kali ini kita bakal berbincang santai nih mengenai IPB University. Sebelumnya perkenalkan, aku Faradila Putri Awalia dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Departemen Manajemen. Dan di samping aku ini, aku Karen Edulmera dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, bagian Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. nah di sini kita mau ngomongin apa sih Karen? Kita tuh mau bincang santai mengenai IPB sih tentunya. Aku pertama mau ngomongin tentang ini deh, MPKMB. Waduh, MPKMB emang apa sih? Aduh, MPKMB itu adalah masa pengenalan kampus kepada mahasiswa baru. Jadi sama aja kayak ospek, tapi ini ospek zaman now di IPB gitu loh. Waduh, kekinian banget ala-ala Gen Z gitu Betul. ya. Gimana nih? Emang di MPKMB ini ada berapa tahap sih? Waduh, kita tuh ada 3 tahap. Ada pra-MPKMB, ada MPKMB, ada pasca MPKMB. Oh, yang pra-MPKMB-nya itu yang ada 7 Habits yang cuma ada di IPB bukan sih? Itu dia sertifikat internasional mengenai diri kita sendiri gitu loh. Oh iya, itu tuh emang 7 Habits itu yang aku dengar-dengar ya, itu tuh buat gimana kita bersikap di kuliah gak sih? Kayak apa yang harus kita lakuin dan gimana kita bisa survive di perkuliahan melalui 7 Habits itu. Betul. Ada juga loh 7 Habits yang beneran aku tanamin sampai sekarang itu. Apa yang tuh? 7 Habits kelima yaitu berusaha mengerti sebelum dimengerti. Wah, itu keren beneran banget. berguna buat kehidupan kita guys. Sama yang terakhir asah gergaji itu. Emang asa gergaji itu apa sih? Itu kita harus beneran Maknanya? tetapin goals big rock kita gitu loh. Kita mau ngapain dalam ya kegiatan kita tuh harus kayak fokus dan kita harus mengasah apa yang akan kita lakukan gitu loh. Wah, itu emang aku juga sendiri yang nanemin 7 Habits ke-7 itu. Wow, ternyata 7 Habits sangat berguna loh guys. Mungkin awalnya juga aku mikir kayak kita ngapain sih 7 Habits, kita bakal cuman kayak ya Zoom doang. Tapi bukan cuma Zoom doang, itu sangat amat penting buat kehidupan kita selanjutnya di perkuliahan gitu. Selanjutnya ada MPKMB. Kalau MPKMB ngapain aja nih Faradila? Nah, kalau MPKMB itu kan kita benar-benar langsung terjun ke IPB-nya buat masa pengenalan tuh. Kita ngelakuin kegiatan-kegiatan dan banyak gestar-gestar yang keren banget. Tuh. Nah, di gestar itu keren-keren banget. Salah satunya ada Kak Najwa Shihab. Betul banget, itu ngebangkitin semangat mahasiswa banget gak Nah, sih? iya bener banget. Najwa Shihab tuh ngomong gini, maha atas siswa itu beneran merinding banget loh guys di situ kayak wow kita sudah jadi mahasiswa. Ada siapa lagi? Nah, selain itu ada yang gak kalah keren nih, Kak Cinta Laura. Itu unexpected guest star sih guys. Kita tiba-tiba kayak seorang Cinta Laura, seorang yang beneran kayak peduli akan pendidikan tuh tiba-tiba ada di tengah-tengah kita gitu loh guys. Iya bener banget. Dan Siapa lagi ya? Dan beliau ini tuh ngebawa topik agent of change, di mana Betul. kita tuh Harus berperan dalam agent of change iya ya. di perubahan ini, karena kita kan ada di zaman modern kan. Karena Indonesia nih kita mau ada slogan apa sih yang di 2045 itu? Ini Indonesia Emas. Satu lagi nih gestarnya tuh. Oke, satu lagi tuh siapa ya? Bang Chandra Leo gak sih? Oh iya, yang YouTuber itu nggak sih Iya, yang betul. bikin konten rewind itu? Iya, oh iya dia tuh editor rewind berturut-turut. Dia juga ngasih tahu kita bagaimana kita cara menggunakan bijak dalam bermedia sosial dan juga bagaimana cara kita ya berpenghasilan dan juga berkreasi di media sosial itu loh. Jadi kita dituntun sama Bang Chandra tuh ya supaya nggak seenaknya buat bermedia sosial gitu loh. Nah iya betul banget. Selain itu ada juga ngundang alumni nih, alumni yang gak kalah keren, alumni IPB. Kalau dari jurusan aku sih ada itu namanya kayak dia tuh punya program ikan gitu loh, namanya tuh si Petek. Itu tuh dari Kang siapa ya, pokoknya alumni FPK yang akhirnya dia punya bisnis keren hasil dari perairan itu. Kalau Fredila apa nih yang inget dari alumni-alumni itu? Wah, kalau yang aku salah satunya yang dari Fakultas Ekonomi ini ada Kak Haidar, CEO-nya ST Indonesia. Wow, Tahu kan pasti? tahu keren Itu tuh, banget sih. Dia tuh udah
apa ya, udah merintis karirnya tuh dari semenjak kuliah. Dia bikin bisnis. Yang dia jual susu itu ya, susu Vapet itu ya? Nah iya itu. Wow, keren banget, keren banget. Dia tuh udah berjalan dari nol sampai sekarang dia udah sesukses itu. Keren sih, salut banget aku. Oke, itulah beberapa testimoni dari alumni IPB yang nggak kalah keren dari yang lain gitu loh guys. IPB tetap kayak wah keren banget kampus kita. Selanjutnya kita juga ada hari kedua, kita ngapain ya Faradila? Kalau hari kedua sama, kita tuh tetap kita ada orasi dari BEM gak sih? Itu di hari kelima atau hari keberapa? Itu hari kedua, karena kita tuh kayak disuruh ngangkat poster itu loh yang kita bikin. Iya, kita harus bikin poster. Itu benar kita berasa jadi mahasiswa karena kita berorasi gitu loh, kayak kerasa banget feel merindingnya pada saat itu karena kita bareng-bareng menyerahkan kayak sumpah mahasiswa gitu-gitu loh guys. Itu beneran kayak wah, gue sekarang mahasiswa, gue harus fokus ini gitu. Nah, selain kita jadi mahasiswa IPB yang ngebawa suara mahasiswa, kita juga harus ngebawa suara pertanian gak sih? Iya, hidup pertanian Indonesia, karena kita tuh Institut Pertanian Bogor gitu. Jadi walaupun kita jurusannya manajemen atau jurusannya perikanan, kita masih harus tetap turun langsung gitu loh ke pertanian kan, karena kita kan membawa alma mater IPB. Iya betul, kita harus menjadi agent of change di pertanian juga ya, kita harus mensejahterakan petani Indonesia guys. Setelah itu juga MPKMB itu pokoknya seru banget karena ada panitia yang beneran ngarahin kita dibuat kondusif, kita dibuat nyaman juga, pokoknya sangat amat wah keren banget sih IPB. Pecah abis sih. Rektor kita, wah sumpah Pak Arief itu beneran kayak membangkitkan kita loh, kayak kita harus menjadi mahasiswa yang beneran mahasiswa tuh beneran kayak kita wujudkan, kita harus bener kayak berguna gitu loh di IPB kita dengan membuat beberapa inovasi. Jangan lupa dengan moto IPB, Innovation with Integrity, itu kita harus kita harus bener kayak dibangkitin semangatnya sama Pak Arief waktu MPKMB itu. Nah, selain MPKMB, seingat aku tuh ada pasca MPKMB gak sih? Betul. IPB tuh nggak kalah keren sama pasca MPKMB karena kita dibagi beberapa kelompok dan beberapa klaster. Kalau aku tuh dulu PKM dapatnya, jadi itu tuh kayak kita diasah skill kita tuh di PKM. Jadi kayak kita bakal ngapain, kita membuat apa gitu loh di kampus Tuntar. Kamu PKM apa? Kalau aku PKM PM sih. Aku PKM Kak, kewirausahaan gitu loh. Jadi kayak kita buat bikin usaha, bikin barang, ntar kita gimana cara kita distribusinya, produksinya, lain-lainnya gitu. Itu beneran diajarin pas kita pasca MPKMB supaya kita nggak jadi orang yang kayak ya luntang-lantung gitu loh. Jadi kita dijelasin sama kampus kita nih terus gini loh, kayak diajarin cara hidup sih sama IPB tuh. Betul banget Karen. Pokoknya di pas MPKMB ini juga gak kalah asik gak sih? Iya gak kalah asik karena ya berguna buat kita ke depannya gitu loh pasca MPKMB. Jadi setiap jalan, setiap langkah yang kita lalui dari awal kita masuk IPB tuh semuanya mengandung pendidikan gak sih? Mengandung makna buat hidup kita ke depannya gitu loh. Betul banget. Jadi kita tetap belajar untuk akademik, selain itu juga kita belajar gimana kita jadi manusia untuk ke depan. Ilmunya berkelas banget lah ya IPB tuh. Selanjutnya tuh kita habis MPKMB tuh ada PKU. Oh iya PKU itu kalau nggak salah apa sih namanya? Kita tuh program kompetisi umum yang setahu aku ya, karena kita tuh kan dari berbagai daerah di Indonesia dan nggak semua daerah tuh dapat apa ya namanya kayak kurikulum yang sama-sama yang kita dapetin di SMA. Jadi tuh ada dari daerah yang emang kayak kurang terperhatikan pelajarannya. Jadi kita tuh disesuaikan dulu semuanya di PKU ini. Kalau menurut Freda tuh gimana di PKU ini? Jadi kayak program penyetaraan gitu. Iya penyetaraan ya? betul. Menurut aku juga sama sih di PKU ini. Jadi kita kalau kata orang sih di IPB program PKU ini namanya kelas 13 SMA. Oh iya, SMA kelas 13 ya. Betul. Jadi kita masih SMA di sini, guys. Jadi kita nggak akan masuk ke jurusan dulu, kita bakal ada PKU baru ntar kita ke jurusan gitu loh, guys. Iya, betul. Sama ada apa lagi sih di IPB tuh? Kalau di IPB itu ada asrama. Wow. Jadi kalau kalian yang kurang mampu untuk ngekos atau kalian pengen yang deket-deket aja lah gitu di IPB, ya kalian bisa masuk asrama, guys. Jadi yang biasa di asrama tuh siapa aja Fadil? Apa yang mau aja atau bagaimana? Yang mau juga bisa, tapi dipentingkan untuk yang program KIPK. Oh iya, sama yang kayak dengan bantuan BUD lainnya gak sih? Kayak yang dari Papua gitu-gitu, itu kita ada asrama buat mempermudah mereka semua gitu loh guys. Nah yang beasiswa juga kadang diwajibin asrama loh guys. Iya betul. Asrama IPB tuh sudah keren banget, fasilitasnya oke dan sangat amat bisa santai lah di asrama tuh, nggak kayak yang namanya asrama tuh wah kayak apa ya, kayak militer enggak loh. Kita tuh kayak di rumah aja gitu, santai di asrama tuh.
kadang juga di asrama ini ngadain kegiatan yang seru guys. Betul. Iya, karena kita tuh bukan anak asrama tapi kita merasakan keseruannya juga gitu loh guys. Anak asrama tuh kayak sering cerita kayak ada ini loh itu seru banget cerita dari mereka tuh. Benar. Nah selain itu kan kita nih beda fakultas ya, ekonomi dan juga perikanan. Nah kita beda kelas juga nggak sih? Beda antara SS dong. dan ST? Bisa dong diceritain gimana kehidupan di ST ini? Kayak kasarnya tuh SS tuh buat soshum dan SC tuh buat saintek. Ya, Kalau di saintek itu tentunya kita ada praktek-praktek gitu yang harusnya kita bikin laporan-laporan atau rancangan kerja-kerja dari praktikum. Itu tuh emang passionnya anak saintek lah, karena emang kayak SC tuh kayak sering tertekan guys sebetulnya, tapi karena itu emang kita harus begitu, jadi ya kita chill, lama-lama kita biasa sama semua yang akan kita dapatkan di ST itu. Tapi seru juga sih ST, karena ya dengan pembawaan dosennya yang keren, kita jadi mudah ngerti juga gitu loh. Dan IPB itu kan udah student center learning, jadi kita tuh harus fokusnya sama kita belajar, bukan kita ingin diajar terus loh. Kalau Fredila gimana nih di SS? Nah di SS itu kadang ada kepanjangannya loh. Apa tuh? Sangat santai. Itu dia. Gimana tuh sangat santainya tuh? Jadi di SS ini kita nggak ada praktikum guys. Jadi kita cuma ngedengerin materi dan kadang ada responsi. Nah responsinya itu kita ngerjain soal-soal aja. Jadi ya benar-benar santai ya, walaupun kadang ada mata kuliah yang agak sulit gitu kan ya, tapi tetap kita dibawa enjoy aja. Kadang ada perbedaannya gak sih ngelihat di TL gitu kan, di teaching lab. Antara mahasiswa SS dan mahasiswa ST, kelihatan banget gak sih perbedaannya? Sangat amat terlihat perbedaannya, karena ST tuh sepertinya tertekan, tapi kita sebenarnya have fun, tapi karena ya terlalu padat aja sih, kayak laboratorium semuanya lah, kita harus menguasai itu semua. Ya betul banget, itulah perbedaan SS dan tapi ST. seru semua kok guys, setuju banget. Selanjutnya tuh mungkin, ngomongin sulit-sulit nih, apa sih matkul tersulit menurut Anda, Fardila? Waduh, kadang kalau semisalkan itu hampir banyak ya. Kayak kita sebutin bareng-bareng deh. Yang paling Apa sulit. nih? Itu loh. 1, 2, 3. CT. Kenapa CT? Ceritakan Fardila. Kalau aku sih kan emang sebelumnya tuh nggak terlalu intens belajar UTBK kan ya. Jadi aku tuh kurang paham nih CT ini apa. Yang ada di pikiran aku tuh CT ini kayak TIK lah gitu, kayak pemrograman, coding dan ternyata pas dilihat wow, sangat wow gitu kan ya. Aku culture shock sih ngelihatnya, kayak kita belajar kayak penalaran matematika dan penalaran yang disatukan, coding gitu-gitu lah di CT tuh beneran yang kita tuh nggak expect ada, ternyata tuh ada di CT. Tapi kita harus lama-lama biasa gak sih sama CT karena berguna juga buat kita ke depannya gitu loh. Iya, jadi kayak untuk menyelesaikan suatu masalah kalian bisa menggunakan CT guys. IPB University mungkin apalagi ya? Spot favorit di IPB, tempat chill di mana tuh? Iya, kalau aku sendiri sih bukan di fakultas ya, karena belum masuk, tapi agak deket di gedung kelas kita. Apa tuh? CCF. Oh, yang punya anak Fateta itu ya, yang buat itu. Iya. Di situ tuh tempat chill yang paling nyaman karena nggak berisik, nggak terlalu rame, dan juga kita bisa belajar dengan fokus di situ. Kalau Karen sendiri di mana? Aku tuh biasa di perpus, karena disclaimer semua di tempat di IPB tuh bisa ditempatin sama siapa aja gitu loh, nggak harus kayak anak fakultas itu sendiri gitu. Betul. Mungkin emang biasanya di perpus tuh ngapain sih? Ya kita biasanya ngobrol, belajar gitu-gitu di perpus, tapi jangan ngobrol ya guys, jangan sering-sering ngobrol di perpus karena ya buat belajar ya. Aku biasa belajar sih karena saya ST ya Kak. Terus mungkin apa ya? Terakhir deh, cara survive di IPB itu gimana? Waduh, cara survive gimana ya? Lebih kita dibawa enjoy aja, jangan semuanya dipikirin kan. Kadang di Gen Z itu kan suka overthinking kan. Nah, kita bawa enjoy aja. Untuk itu kita juga harus punya temen yang baik. Oke, kita harus punya circle. Kita tuh nggak bisa loh yang namanya survive sendiri di kuliah. Kita harus punya circle yang baik supaya kita juga ke bawah baiknya gitu loh guys. Ya, dan jangan salah pergaulan ya guys. Itu dia. Pergaulan di kuliah itu kadang menyeramkan. Betul. Mungkin itu aja kali ya mengenai IPB dari kita. Ya, itu. Oke, see you. Dadah. Nah, kita bawa enjoy aja. Untuk itu kita juga harus punya teman yang baik. Kita harus punya circle. Kita tuh nggak bisa orang yang survive sendiri di kuliah. Kita harus punya circle yang baik supaya kita juga ke bawah baiknya gitu loh guys.
Ya, dan jangan salah pergaulan ya guys. Itu dia. Pergaulan di kuliah itu kadang menyeramkan. Betul betul. Mungkin itu aja lah yang mengenai IPB dari kita. Tuh. Oke. See you. Dadah.